Ya, selamat datang kembali di PPKM dan juga selamat datang di segmen baru kami yaitu TKP atau disingkat tanggapan kami pribadi. Dan ya, sangat disayangkan ya hari ini setelah kita kemarin merayakan hari kemerdekaan, jujur sangat ironi hari ini beberapa waktu yang lalu 2 hari yang kemarin kita mendapat kabar yang sangat tidak mengenakan dari pejabat kita ya, Mas. Benar. Betul. Yang mana kita semua sudah mengharapkan ini dari jauh-jauh hari, dari Pilpres kemarin, yang namanya Mahkamah Konstitusi bisa berjalan di jalannya yang suci lagi, sebagai lembaga yang independen, tanpa bisa diganggu gugat oleh apapun. Namun ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut, dan pihak-pihak ini berusaha menganulir keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, dari yang kita senang karena Indonesia bisa berdiri selama 79 tahun, beberapa hari setelahnya kita jatuh kembali diinjak oleh bangsa kita sendiri. Seperti biasa. Ya. Dan saat ini yang gue ingin sampaikan, dan kita berdua sampaikan, itu ada isu apa sih belakangan ini, dan apa tanggapan kami pribadi terkait isu tersebut. Yaitu ada isu di mana DPR berusaha membuat RUU, ya, membahas RUU terkait pilkada yang akan segera dilakukan. Dan di sini gue akan membacakan ringkasan isunya yang gue dapat di X dari @ardia satriawan. Ya, terima kasih Bung sudah memberikan ringkasan ini yang akan gue bacakan juga, akan gue bantu sampaikan ke halayak luas tentang ada masalah apa belakangan ini ya. Oke. Dan sorry untuk kalian yang berharap kita akan ngangkat isu perselingkuhan. Kita nggak ada waktu untuk ngangkat masalah itu. Karena saat ini ada isu yang lebih membahayakan demokrasi kita timbang selangkangan. Oke. Yang pertama ya, kita akan masuk ke PKS. Awalnya mau mencalonkan Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman. Yaitu kemarin sempat ada tagline-nya kan, Jakarta Aman. Dan elektabilitasnya cukup tinggi, paling tinggi yang dari Sultan tuh sekitar 20% ya. Ya kan ya? Kalau nggak salah tuh di surveinya tuh segitu ya? Ya, Hasil sekitar, surveinya paling tinggi, memang sekitar 20%, sekitar segitu. Untuk hasil survei di wilayah DKI Jakarta, kurang lebih untuk nomor 1 itu ada Pak Anies, yang kedua ada Pak BTP yaitu Ahok sendiri. Iya. Terus yang ketiga itu sekitar Pak Ridwan Kamil atau siapa itu. Iya. Dan yang gue dengar itu cukup jauh nggak sih perbandingan Pak BTP ke Ridwan Kamil ya? Ya, betul. Ke RK. Dan Pak RK itu sama Pak Susono ya? Iya, Pak Susono yang diumumkan nama Golkar sendiri. Oke. Nah, di sini juga ada problem ya. Oh sorry, tadi gue sempat nyebut threshold 20% itu agak salah ya. Jadi di sini problemnya kita perlu threshold 20% agar bisa mencalonkan gubernur. Jadi perlu cari partai koalisi biar cukup memenuhinya. Ini PKS, gitu kan? PKS kurang suaranya ya, kurang 20% ya? Iya, itu kalau dilihat dari bagaimana partai yang mendapatkan kursi setelah pemilu kemarin, Yes. Satu partai itu tidak cukup untuk bisa memenuhi threshold sampai 20%. Oke, berarti perlu cari pendamping, Ya, partner ya? betul sekali. Perlu cari partner agar bisa majuin Anies sama Sohibul Iman. Ya, makanya itu dibentuklah koalisi untuk bisa memenuhi threshold 20% itu Oke. sendiri. Dan yang kedua, ada partai koalisi awalnya dan rencananya sama kayak Pilpres kemarin, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem ya? Yep. Itu koalisi bertiga kan tadinya ya? Koalisi perubahan. Yang koalisi perubahan. Dirancangkan oleh yang pernah diusung
Anies Baswedan sama Caimin dulu. Caimin tuh Betul ya. sekali. Lawannya Indonesia keberlanjutan ya? Ya, keberlanjutan. Keberlanjutan, betul. Lalu di yang ketiga, Koalisi Indonesia Maju yang bisa disingkat sebagai KIM ngajakin PKB, PKS dan Nasdem ke dalam koalisi mereka. Nah, ini kata berita yang di sini juga tidak disebutkan sumbernya. Mungkin nanti kita bisa dibantu cari-cari juga dan tulis di komentar untuk sumbernya dari mana. Nasdem mendapati ancaman kasus. Caiminnya PKB diancam lengser via konflik PKB dan PBNU. Lalu PKS ditawari posisi yang udah jelas adalah wakil gubernur. Oke. Baik lagi, ini berdasarkan portal berita, yang mana di sini portal beritanya pun tidak dicantumkan. Gue hanya membaca dari Ardi Satriawan ya, Ardianto Satriawan. Mungkin nanti bisa dibantu cerita juga, dan nanti mungkin kita bisa bantu tulis juga ini portal beritanya dari mana gitu. Nanti kita bisa riset lebih lanjut. Lalu yang keempat, PKS mengumumkan calon mereka ganti jadi Ridwan Kamil dan Susono. Ya. Yang kalau disingkat Rawon dengan koalisi raksasa total 12 partai. Oke. Lalu selanjutnya ada apa? Oke. Untuk keributan lainnya, yaitu ada di luar keributan partai, ada calon independen, Dharma Pongrekun, dan pasangannya Kun Wardana, di mana mereka adalah pasangan yang kontroversial dengan segala problematika. Yang problematika itu adalah ngumpulin KTP warga sekitar DKI Jakarta pakai data curian. Bahkan sampai ada anaknya Pak Anies diklaim dukung mereka. Yang kedua, warga protes pencurian datanya udah dilaporkan ke polisi. Lalu polisi menghentikan kasus pencurian datanya. Katanya ini wewenang Bawaslu karena urusannya pilkada. Dan yang keempat, padahal pencurian data itu tindak pidana umum. Mestinya polisi dan Bawaslu dua-duanya bisa jalan dong. Yang keenam, KPU tetap menetapkan calon independen problematik ini ke daftar KPU itu sendiri. Tuh, bayangin, aneh banget. Lanjut red flag number one, zero. Oke, ini kelanjutan dari tadi. Ada presiden yang reshuffle kabinet. Menkumham Yasona, PDIP dicopot. Ingat, PDIP itu belum ngumumin calon, ya. PDIP itu sama sekali belum ngumumin calon mereka itu mau Anies Baswedan atau mau si ABTP Ya. atau mau siapa, itu belum ada pengumuman sekali. Karena mereka juga masih terganjal threshold 20% itu. Betul. Oke. Nah, Mahkamah Konstitusi membuat keputusan penting. Yang pertama, ada membatalkan perubahan batas usia calon kepala daerah yang kemarin ramai dari Mahkamah Agung. Yep. Ya kan? Terus juga yang kedua, ada mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora. Threshold dari 20% jadi 7,5%, 7,5%. Gitu. Nah, implikasinya beberapa partai lain, misal PDIP dan PSI, bisa calonin sendiri tanpa perlu cari teman, ya kan? Dan implikasi yang kedua, Kaisang nggak bisa nyalonin di pilkada, gitu. Jadi tidak ada perubahan batas usia yang tadinya mau diturunkan kan ya? Ya, betul. Ke berapa? 25 ya? Ke 25 sekitar Ya kan segitulah. ini kan 30 ketika pelantikan kan? Ya, ketika Ketika pelantikan itu 30. Pencalonan, sorry. Pencalonan tetap pencalonannya di bawah segitu, Heeh. tapi pas pelantikannya baru 30. Itu yang pas diubah kan? Ya, pas diubahnya. Nah, Betul. sebelum diubah ini kan berarti sekarang 30 itu ketika pencalonan kan? Ya, 30 ketika pencalonan. pencalonan. Oke. Nah, selanjutnya presiden langsung panggil Menkumham baru. Ingat, dia udah bukan orang PDIP, tapi orang baru. Entah mau ngapain.
Dan selanjutnya yang krusial. Oke, untuk yang krusialnya ya, pada hari tersebut, di saat DPR bakal rapat mengenai RUU Pilkada, agendanya membuat pembahasan dan sampai membuat keputusan pada hari itu juga. Di mana hanya di hari itu dibuatlah rancangan undang-undang Pilkada, lalu ingin disahkan di saat hari itu juga. Yang isinya adalah diduga untuk menganulir putusan MK dengan bikin undang-undang, di mana rancangan undang-undang tersebut akan disahkan menjadi undang-undang tetap pada pilkada. Lalu yang kedua, deadline pendaftaran calon kepala daerah tinggal 9 hari kalender atau 7 hari kerja lagi. Itu udah mepet banget dan bisa-bisanya DPR menetapkan rancangan undang-undang begitu cepatnya lalu ingin disahkan begitu tergesa-gesa. Tapi menurut gue ya, Dek, Ya. eh, Mahkamah Konstitusi dan negara ini deh, ya kita nggak usah ngomongin MK doang. Ya. Negara ini nih keren, Keren banget. keren banget. Karena mereka bisa bikin DPR yang selama ini kita lihat tidur doang, tiba-tiba bekerja dalam waktu 7 jam bikin rancangan undang-undang. Bener banget. Itu keren banget. Karena biasanya kan, ya sekarang gini deh, kita biasa tahu mereka tidur, rapat, nonton bokep, kalau enggak main Candy Crush yang menghasilkan uang. Itu yang kita tahu selama ini anggota DPR kan. Yang kemarin terjerat 1000 orang ya? Ya, 1000 orang. Sekitar 1000 orang terjerat Candy Crush ya. Emang Candy Crush itu sangat apa namanya? Sangat candu. Iya, candu, membutakan gitu. Memang. Nah, ini nih negara bisa bikin DPR langsung berubah gitu di mata kita, langsung jadi orang yang rajin banget kerjanya dalam setelah putusan, oke, ini berlaku, terus mereka langsung kayak, oh my god, kita harus bikin undang-undang baru. Undang-undang yang mana? Perampasan aset? Bukan, itu pinggirin aja dulu. Kita bikin undang-undang pilkada. Perampasan aset udah berapa tahun, Dek? Ya, udah belasan tahun. Belasan tahun ya? Puluhan tahun. Iya, udah 16, sekitar 16 tahun lebih. Mm. Nggak pernah jadi sampai sekarang UU perampasan aset. Sampai harus ada orang yang mengajukan itu sebagai visi misi dia sebagai presiden. Iya kan? Betul. Harus ada itu juga. Dan pada takut kan? Takut lah. Kasusnya banyak. Udah tebang pohon itu ada duit isinya. Kayak Golkar dipotong. Oh iya, Pak, bener juga ya. Diamputasi kan? Bener, diamputasi. Pohon diamputasi. Nah, tapi Dek, menurut lo ya, apa pendapat lo terkait hal ini? Terkait isu yang lagi besar banget ini, peringatan darurat ini. Karena ada peringatan darurat ini ya, itu menandakan bahwa keadaan demokrasi di Indonesia sedang nggak baik-baik aja. Benar-benar nggak baik-baik saja. Bahwa keadaan ini sudah benar-benar janggal di mana di saat MK waktu tahun 2023 kemarin di putusan 90-nya itu telah menganulir sebuah konstitusi dasar peraturannya, di mana untuk calon pembatasan usia itu boleh disesuaikan oleh yang lebih muda. Turunin tuh batasan umur. Ya, diturunin ketika tuh Pilpres kemarin. Iya, betul banget. Diturunin batasan usia itu, lalu dengan begitu aja langsung disahkan tanpa ada sama sekali protes yang begitu besar kayak di sini. Lalu kemudian itu berjalan dengan lancar, hingga pemilihan umum pada 9 Februari kemarin, 14 Februari ya, 14 Februari dengan banyaknya kecurangan. Tapi kecurangan ini sebenarnya emang udah bukan dari saat pemilihan umum ya, tapi emang udah dari sejak konstitusi itu diubah. Jadi dirusak dari dalam. Jadi benar-benar langsung dipotong dari dalam ya? Iya, udah langsung dipotong dari dalam. Kecurangan itu udah terjadi sejak lama, bahkan sebelum pemilihan umum. Jadi istilah begal itu nyata ya? Wah, benar banget. Begal itu bisa universal lah artinya. Universal. Bisa dari segala aspek tuh ada begal. Mulai dari begal motor, begal mobil, begal konstitusi. Iya, betul banget.
Tapi memang lucunya ya, terkadang gue tuh dari gue kecil, gue tuh nggak pernah iri terhadap sesuatu. Gue Mhm. tuh nggak pernah yang namanya sesekali iri terhadap orang tua seseorang kayak oke gue berkehidupan cukup, gue walaupun gue beli mainan kadang nggak dibolehin segala macam. Gue tuh nggak pernah iri sama temen gue yang bisa beli PSP gitu, nggak, gue nggak iri. Baru Mhm. kali ini gue iri punya bapak presiden. Oh, Pengen banget gue punya bapak presiden. Segampang itu jalan lo kemana-mana. bener banget. Segampang itu jalan lo bener-bener untuk masuk. Ini kan ibaratnya untuk meloloskan, Iyalah ya kan? meloloskan Untuk apalagi. meloloskan kan. Jadi apa ya? Menurut gue networking itu real bro. Ya iyalah udah, Networking itu nyata loh. bukannya udah terjadi di kalangan umum. Udah ada. Semua tuh networking tuh nyata ternyata. Gila. Maksud gue gimana cara lo bisa memperbaiki apa ya? Memperbaiki tingkat daerah kayak Mhm. contoh kelurahan, kecamatan deh itu yang kecil-kecil RT, Oh iya, RW bener. gitu kan. Yang Kelurahan, kecamatan. Kalau presiden pun mencontohkan. ya itu krusial banget lah, Krusial krusial banget banget. gitu loh. Maksud gue juga itu udah sesuatu yang salah dan dicontohkan. Kan Bener. apa ya? Kita semua diajarin kan, ambil baiknya, buang 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 buruk ya? buruknya, ya kan? Ya. Harusnya itu yang dilakukan, bukan berarti memang ya lo contohkan semua gitu. Gue tahu ini pasti awalnya pun perkara sakit hati gak sih? Ya mungkin bisa atau mungkin rakus kukasan kali ya Rom ya? Bisa, bisa. Itu sebuah apa ya? Sebuah kata yang paling cocok untuk beliau. Hmm. Gue gimana ya? Gue cukup Sedih sebenarnya kalau itu kan tadi lu udah ngasih tanggapan lah ya. Untuk Hmm. tanggapan gue sendiri terkait masalah ini, gue sangat amat ironi mendengar sesuatu yang seperti ini, karena seharusnya memang yang namanya keputusan konstitusi tidak boleh dianulir seperti itu karena itu hukumnya udah melanggar konstitusi, dan itu yang tidak baik gitu loh. Karena kalau gini, ini lucunya ya, ketika gue nonton beberapa media kayak salah satunya Rakyat Bersuara di iNews, Hmm. eh, pihak yang tadinya sangat amat mendorong MK, oke Mhm. keputusan MK ini mutlak gitu kan. Nah, ketika ada hal seperti ini, mereka berbalik menyerang MK gitu loh. Dari yang tadinya mereka melindungi, sekarang menyerang kayak, oh nggak mungkin, kan keputusan MK belum tentu berlaku pada saat ini, bisa jadi berlaku untuk tahun depan. Maksud gue, anjing kelihatan banget, Ya. sistematis tapi terlalu ketara. Gue nggak ngerti si narasumber ini terlalu bodoh untuk jadi narasumber atau bagaimana, gue nggak paham. Ya, ya. Iya, kalau ya narasumber yang satu lagi Bung Kodari Kodari ya. itu bisa gue akui beliau perfect. Beliau perfect. Walaupun main aman juga Ya. Anda gitu. Tapi yang satu lagi ini kacau parah, dia kelihatan banget bahwa ini permainannya gitu. Apa ya? Dan juga untuk kemarin ada demo ya. Ini kita hari apa sih sekarang? Hari Jumat ya? Hari Kita Jumat. tag hari Jumat. Kemarin hari Kamis. Hari Kamis. Kemarin dan hari ini masih ada demo yang berlangsung. Kemarin juga di depan gedung DPR dan hari ini di depan KPU. demonya berlangsung. Ya. Cukup menyedihkan ya ngelihat laporan-laporan yang dikasih sama temen gue. Karena di sini gue akan kasih tahu juga beberapa laporan. Ini ada mahasiswa di Polda sejauh ini yang terdeteksi itu ada 27 orang. Ini kabar dari tim TAUD dan LBH Jakarta. Mhm. Pelajar jumlahnya masih sama, 7 orang. Kemungkinan nambah dan mungkin juga di Polres Pusat. Buset. Mungkin. Ya. Kan? Update info sekarang yang ditangkap nggak kayak dulu lagi, yang dikumpulin jadi satu terus didata kasih arahan disuruh pulang. Sekarang nggak gitu. Yang sekarang ditangkap di BAP Hmm. di BAP satu persatu dulu, jadi agak lama prosesnya dan akses pendamping hukum juga katanya jadi lebih sempit gitu. Sekarang di prosesnya kerusuhan bukan pengamanan di jalan gitu. Oh, alah. Jadi emang agak rumit. Terus juga ada beberapa keterangan juga nih di Polres Jakbar jam 1.30 ya. Hmm. Ini ada jumlah yang tertangkap 105 orang, 102 pelajar dan 3 orang dewasa. Ya. Tiba di Polres Jakbar jam 1.30 tadi yang gue bilang. Heeh. Pelajar tertangkap saat hendak menuju titik aksi di gelandang ke Polres sekitar pukul 17. Pihak kepolisian meminta pelajar yang tertangkap untuk hubungi orang tua dan perjanjian tanda tangan di atas materai.
Oke. Pelajar yang sudah dijemput diperkenankan pulang jika sudah disebutkan nama dalam antrian. Pelajar Oke. diperkenankan menelpon orang tua sekitar pukul 19 sampai 20.00. Keterangan polisi, pelajar yang ditangkap diberikan makan atau tidak ditelantarkan gitu. Jadi Oh, ditangkap ya tetap dikasih makan kasih gitu. Enggak makan enggak gitu ya? didiemin doang gitu kan. Walaupun gua nggak tahu rasa makanan di situ apa, tapi setidaknya dikasih makan. Polisi memulangkan anak-anak jika dijemput orang tua, tidak diperbolehkan pihak di luar orang tua atau keluarga. Jadi harus keluarga, harus orang tua. Oke. Terus keterangan pihak orang tua ditelepon anak dalam mekanisme pihak kepolisian sekitar jam 19 sampai 20.00 seperti yang tadi disebutkan, Oke. tidak ada dimintai pungutan biaya, tidak ada ancaman DO dan pencabutan KJP. Oh, nggak ada tuh. Untung nggak Iya ada, nggak ada. untung nggak ada. Alhamdulillah. Bagusnya itu sih. Jika terjadi pencabutan KJP dan sebagainya, beberapa orang tua diminta untuk mengabarkan dalam kurung sudah bertukar kontak. Jumlah yang dipulangkan sudah 35 orang, tersisa 67 anak per 02.45 WIB yang gua nggak tahu ini malam atau siang ya maksudnya ya. 02.45-nya karena nggak ada keterangan AMPM atau penulisannya ya jam 2 gitu. Terus tim hukum PDIP standby di Polres Jakbar. Seperti itu. Dan gue udah ngeliat foto-fotonya juga. Ini ada beberapa foto juga yang mungkin gue nggak bisa kasih tunjuk di sini. Lo bisa lihat di sini aja. Ini cukup kasar ya dari pihak berwenang. Sangat tidak manusiawi. Iya. Ini kacau. Ini benar-benar dipukul sih menurut gue. Bengep coy. Itu Iya. parah itu. Sangat kacau. Dan yang ini Korban gas air mata. korban gas air mata. Seperti itu. Sorry, gue nggak bisa ngasih lihat. Dan di sini yang tadi kita lihat juga udah pulang dibantu sama tim advokasi. Terus juga info untuk orang kampus gue, dari kampus gue cabang pemuda 2 orang ini belum ada kabar sama sekali gitu. Ya seperti itulah. Terus juga ada kabar dari teman gue juga, ini susah banget keluar, udah bengep mukanya. Seperti itu teman-teman. Oke, dan di sini ada daftar mahasiswa juga yang dirawat di Rumah Sakit Romani. Ini daerah Semarang. Oke. Totalnya cukup banyak. Oke guys, lebih dari pemain bola. Ada 14 orang. Oke, 14 orang. 14 orang. Dirawat semua kurang lebih indikasinya ada sesak napas, pingsan, mata perih dan lain-lain. Ini semua perkara si itu. Efek gas air mata. Gas air mata itu. Emang itu sesak banget dan perih banget dan panas banget. Dan lidah lu jadi gak enak. Kebas Oh. rasanya. Parah itu gak enak banget. Dan ini semua karena hal itu. Ini anak Undip, UIN, BEM FPIK, Undip. Ya, Undip dan UIN lah ya rata-rata yang di sini. Kebanyakan nih. Yang dari Jawa Tengah lah ya. Sama UNES. Oh, UNES, Semarang. UPGRIS. 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 Waduh. Ya itulah pokoknya ya. Ada UPGRIS, UNES, ini Undip. kali PGRI, Universitas PGRI. Mungkin, Semarang ya, UPGRIS ya. Ya, UPGRIS. Oh bener. Keren banget anjir. UPGRIS, Undip, UNES, UIN. Ya, segitulah ya. Sama apa ini? LPM. Seperti itu. Itu yang dirawat di Semarang ya. Gue juga nggak tahu kenapa gue bisa dapat informasi ini dari Semarang. Gue lupa juga dari siapa gitu ya. Temen gue yang ngasih. Untuk yang di sekitar Jakarta tadi udah dibacain, cuman gue nggak tahu juga dari kampus mana atau bagian mana. Ya intinya informasi itu yang bisa gue sampaikan. Ditambah lagi satu lagi terakhir ya. Ini ada keterangan Jokowi's regime last week. Ya, ini highlight terbesar nih. Ada 10 terbesar. Top 10 ya. Top 10 informasi. Kim Plus berpotensi cagup tunggal kalau misalkan memang jadi disahkan. Ya. RUU DPR ini yang lagi dirancang sama DPR. Benar. Terus juga pencurian data KTP warga sama si Darmakun. Ya, Darmakun. Darmakun itu aklamasi Bahlil. Terus juga ambisi brutal mewujudkan IKN. Oke, ya. Ambisi brutal mewujudkan IKN. Terus juga Bapak Nepotisme Indonesia, memang Bapak tercinta. Otak-atik konstitusi, seperti biasa dari kemarin, sudah tidak kaget dengan hal ini. Lalu ada penyandra elit politik dan lembaga negara.
Oke. Betul, ya karena sesuatu yang independen bisa diajak semuanya. Luar biasa. betul sekali. Gila, dia penggerak banget sih emang orangnya. Gokil. DPR sumbat telinga, abaikan suara rakyat yang seharusnya mereka menjadi perwakilan rakyat. Iya, betul banget. Dalang penghancur demokrasi. Iya, Iya. dalam juga. Karena kita punya ideologi demokrasi dihancurkan dan ingin diubah menjadi monarki. Tirani lebih tepat. Tirani ya Mas ya? Iya. Wah, Kan sebutan yang di majalah Tempo kan tiran jauh. Iya, nggak boleh, kita nggak boleh nyebut ras. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Kita itu rasis boleh di yang satu lagi segmennya. Yang ini nggak Oh, boleh iya, rasis. oke, siap. Gitu. Lalu ada multifungsi TNI Polri. Oh, dwifungsi lagi ya? Iya, dwifungsi lagi. Waduh. Betul. Seperti itu. Itu ringkasan Jokowi rezim last week ya, selama minggu ini belakang. Itu info-infonya. Oke. Menurut lo apa namanya? Kemarin kan gue ngeliat nih di Twitter ada yang pakai sniper. Oh iya ya. Nah. Sempet tuh lewat tuh. Nah, Pas gue lihat kelihatannya kayak bukan teleskop nih. iya kan? Aneh kan? Nah, tapi sebenarnya gini, Dek, gue ini satu lagi terakhir, gue mau nanya terkait ini, singkat aja ya. Apa sih salahnya gitu ketika lo demo ada Iya. sniper di situ? Sebenarnya bukan salah ya. Bukan salah. Bukan salah, tapi kelihatan ingin bersiap siaga kali. Takut tuh berarti ya? Takut. Kelihatan kayak ingin mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu. Berarti takut tiba-tiba ada sesuatu langsung ditembak gitu loh. Ya, Jadi mungkin kayak gitu. cuman kita kan nggak tahu nih ya isi si sniper ini bius Nah. atau peluru biasa. Peluru biasa ya. Cuman kan apa ya, maksud gue ini bahayanya cukup gede dong walaupun bius, karena ini kan demo tuh kan cukup rusuh ya, ricuh ya kemarin ya. Itu banget. gede banget dan berdarah-darah juga orang-orang gitu kan. Ya. Tapi apa ya, maksud gue ini berbahayanya ketika lo nembak di saat kericuhan, kenanya ke bagian yang fatal. Nah, betul banget itu. Itu kalau itu parah banget sih. Iya. Itu kan bisa menimbulkan cedera yang sangat serius ya. Iya, cedera yang sangat serius. Kalau nggak salah itu komentar tuh ada bilang itu dari daerah Makassar. Dari daerah Makassar. Dari daerah Makassar. Itu di Makassar berarti kejadiannya, bukan yang di Jakarta. Kalau di Jakarta nggak tahu ya, tapi di itu gue lihat di komennya Makassar. Oke, di Makassar ada snipernya guys. Luar biasa. Jadi sebenarnya bukan salah tapi pelanggaran. Ya, lebih ke pelanggaran HAM itu justru. Pelanggaran HAM ya, karena itu memang berbahaya, cukup membahayakan. Oke. Itu terakhir dari kita. Sisanya dari kita mau closing aja karena nggak tahu ya, mungkin ini sekitar 25 menit 30 menit tapi nyawa kita di sini. Nyawa kita di sini, tapi gua nggak takut walaupun kita di sini adalah media kecil, kita podcast terbaru. Iya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh bersuara, bukan berarti kita tidak bisa bersuara. Kita tetaplah rakyat, mau kecil mau besar semuanya adalah rakyat. Kita punya hak untuk bersuara. Betul, Dik? Betul banget. Betul. Dan juga tetap kawal putusan MK, kawal pilkada. Ya, betul banget. Dan juga apalagi, Dik? Tetap jaga keutuhan demokrasi di negara ini. Tetap jaga keutuhan demokrasi di negara ini. Yang mulai apa? Yang mulai runtuh. Langsung ditebang begitu aja. Satu doang yang rame. Satu doang. Lu gak ada yang mau merdeka lu semua. Kita harus merdeka loh. Ini sound design-nya udah senyum. Dia udah kayak anjing. Bocor lagi. Malas. Oke, gitu aja guys dari kita. Sorry banget juga bahwa di sini tidak ada fun-funnya karena kita emang serius ingin menyuarakan suara kami di sini, ingin berpendapat terkait hal ini. Dan balik lagi, disclaimer, ini adalah TKP tanggapan kami pribadi.